D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah sempat mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Adapun pasang surutnya yaitu 1. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis lebih terkenal dibandingkan dengan Pancasila. 2. Ketika masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pada saat Soeharto turun, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. 3. Pada saat reformasi, para penguasa cenderung tidak respek terhadap Pancasila sehingga seolah-olah Pancasila ditinggalkan. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grunstedt dan Weltanschauung. Dikatakan sebagai dasar filsafat negara, filosofis Grunstedt, karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Weltanschauung, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengalaman nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia saat ini. 1.
generasi muda yang mengagung-agungkan budaya Barat. 2. Menganggap Pancasila hanya sebagai dasar negara. 3. Kurangnya pengajaran atau pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. 4. Adanya generasi muda yang menderita fisik dan mental.